Nah, soal pencekalan, ini terus terang saya juga lucu ya, saya senyum aja. Karena ketika kemarin hari Kamis, ketika saya di depan penyidik nggak cerita apapun. Ya, baru sore harinya, kemudian saya mendengar bahwa ada pencekalan yang disampaikan oleh Kabid Humas ya, Kombes Budi. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online Roy Suryo, Tifa Sianipar dan juga Tifa Fauzia resmi dicekal, atau ya mungkin sebutan halusnya itu tahanan kota. Jadi Roy ini tidak lagi diperbolehkan untuk jalan-jalan ke Australia, ya kongko-kongko dengan kelompoknya mencari cara untuk bisa menjatuhkan Mas Gibran atau Pak Jokowi. Ini sudah resmi teman-teman ya, 20 jam yang lalu sudah diketok palu. Walaupun ya Roy, Tifa dan juga Rismon tidak dijadikan tahanan penjara, tapi minimal ya Roy sekarang sudah tidak bisa lagi keluar kota, keluar negeri. Sudah dicekal selama 6 bulan ke depan. Sebelumnya, misalnya ada putusan dari hakim nanti di pengadilan apakah Roy dinyatakan bersalah ataupun bebas. Nah, soal pencekalan ini ramai teman-teman. Karena Roy ini minta pertolongan kepada Pak Prabowo. Minta tolong Pak Prabowo untuk mencabut soal pencekalan dirinya. Wah, ini menarik ya. Karena kita tahu ya ini ya, harus hati-hati juga ya teman-teman. Jangan sampai nanti kajian online ya kena senggol lagi. Oke, yang jelas teman-teman ya Roy ini tidak berdiri sendiri. Saya nggak mau menyebut siapa, Anda sendiri ya yang bakal menentukan. Roy tidak berdiri sendiri, pasti ada yang mendukung dari belakang. Nah ini teman-teman yang bermain, perpolitikan yang bermain, levelnya itu lebih tinggi daripada yang kita bayangkan dan mungkin bisa mempengaruhi keputusan dari presiden. Tapi mudah-mudahan ya Pak Prabowo tidak melakukan intervensi soal keputusan Polda, keputusan para penyidik untuk mencekal Roy, Tifa dan juga Rismon agar tidak kabur ke luar negeri. Nah, informasi lebih lengkapnya kita sudah siapkan ya. Jadi tanpa panjang lebar, teman-teman kita langsung saja simak deh informasi selengkapnya. Nah, soal pencekalan, ini terus terang saya juga lucu ya, saya senyum aja. Karena ketika kemarin hari Kamis, ketika saya di depan penyidik nggak cerita apapun. Ya, baru sore harinya, kemudian saya mendengar bahwa ada pencekalan yang disampaikan oleh Kabid Humas ya, Kombes Budi. Dan kemudian kemarin katanya baru dicekal 20 hari, ya. Hari ini saya juga dengar dari media, katanya diperpanjang. Wah, hebat benar gitu ya. Tapi menurut saya, ya saya belum terima suratnya. Ya, kan katanya kan kewajiban dari itu ada undang-undangnya, itu harus disampaikan ke imigrasi, kemudian imigrasi memberitahukan kepada saya. Saya belum terima, tapi ya nggak apa-apa lah, senyum aja lah gitu. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Dan ke luar negeri itu untuk Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon saja atau untuk semua tersangka, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya rekan-rekan. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke 8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Ada lagi? Tidak. Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan. Karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Sehingga proses ini juga berjalan.
Ada lagi? You sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia, sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya, kasihan juga. Saya merasa, waduh, bagaimana ini? Nah, akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja, atau ya udah pindah ke belakang, tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WO gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat, yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar, nanti kita bicarakan. Pertanyakan, kan baru setelah terjepit baru lari ke sana, lari ke dosen, lari ke teman kuliah, lari ke skripsi, lari ke tempat KKN yang bersangkutan. Ini bukan penelitian dalam konteks dia sebagai peneliti. Ini orang ngawur menurut saya gitu kan. Dan dugaan saya ini kayaknya sakit Roy Suryo ini dalam konteks dia kalau dikatakan dia sebagai seorang peneliti. Kenapa saya katakan sakit? Ya kalau nggak sakit kan nggak mungkin seperti ini. Tadi kan saya bilang basis penelitian aja dia nggak ngerti di dalam persoalan ini. Ya satu saya katakan tadi, harusnya dia lihat dulu tuh ijazahnya Pak Jokowi. Yang kedua, teman-teman kuliahnya, karena saya bilang tadi lembaran kertas yang berupa ijazah ini itu bukan satu-satunya alat bukti atau suatu penguat bahwa ini asli atau tidaknya. Karena harus didukung tadi. Di dalam hukum pidana itu kita kenal itu dengan namanya peristiwa material. Ya, itu udah terpenuhi atau belum? Karena saya udah bilang tadi, kalau antara yang wilayah yang satu dengan wilayah yang lain ini saling berhubungan, mempunyai benang merah yang kuat, selesai. Nah, kalau melihat dari parameter berpikir seperti ini bukan lagi saya katakan sebagai peneliti. Ini orang yang berniat jahat. Disitulah saya selalu mengatakan bahwa karena dia tidak pernah melihat daripada ijazah aslinya Pak Jokowi, terus juga tidak pernah meneliti teman-teman kuliahnya, dosen, terus kemudian nilai-nilai wisuda yang ada di UGM itu sendiri ya berkaitan dengan masalah ini, kemudian diblas, dipiralkan, dipraming bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Lah, asli aja dia belum lihat. Nah, kalau saya melihat dari seperti ini sudah terpenuhi unsur daripada mens rea atau niat jahat atau tujuan-tujuan tidak baik berkaitan dengan masalah penistaan, terus juga pencemaran nama baik dan juga penghasutan. Ini sudah terpenuhi gitu kan, ya. Karena mens rea udah terpenuhi, terus juga kita lihat ya, apa sih yang disebut tadi actus reus? Actus reus, ya. Actus reus itu adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan. Apa perbuatan di sini? Makanya saya melihat nih, kalau kita lihat kepada actus reus ini karena kayaknya bersentuhan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu, ya. Pasal manipulasi ya. Iya, karena saya ada bilang ya, kan di situ ada kata-kata pengeditan, ya. Actus reus itu kan perbuatan, ya. Orang misalnya mau mencuri, kalau barangnya belum diambil, belum dikatakan dia sebagai pencuri, ya kan? Nah, actus reus di sini ada suatu perbuatan yang memang dikerjakan langsung oleh yang bersangkutan. Apa? Yaitu tadi dugaan nih masih, ya. Jangan nanti dia teriak-teriak enggak dan lain sebagainya. Ini dugaan saya. Kenapa ada pasal 32 dan 35? Itu kelihatannya ada pengeditan ijazah untuk menciptakan kepada publik, kepada masyarakat banyak, ini loh ijazahnya Pak Jokowi palsu.
Padahal aslinya belum dilihat seperti yang saya katakan tadi. Lah ini kan rekaan atau katakanlah perbuatan-perbuatan yang menurut saya ini luar biasa jahatnya gitu kan. Nah, dengan melihat keadaan seperti ini, maka baik terkait dengan masalah mens rea maupun actus reus ya sebagaimana disyaratkan dalam pasal tentang pencemaran nama baik atau penghinaan itu sudah terpenuhi gitu ya, karena perbuatannya sudah ada, sudah terjadi. Apa ya tadi itu dugaan mengedit. Makanya saya setuju banget dengan pasal 35 itu ya. Saya juga meminta nanti kepada pengadilan atau kepada Surat tagihan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait barang milik negara yang dikuasai mantan Menpora Roy Suryo beredar di media sosial. Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewabrata membenarkan adanya surat tertanggal 1 Mei 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mantan Menpora Roy Suryo terkait 3.226 barang milik negara yang belum dikembalikan. Kalau ditanya apakah surat itu asli atau tidak, itu asli, itu bukan hoax. Jadi surat itu dikirimkan kepada beliau dalam kapasitasnya karena kami pada saat pemeriksaan BPK 3 kali berturut-turut masalah tersebut selalu muncul. Makanya kami kirim surat supaya di mata BPK kami memang melakukan atau mengingatkan kepada Pak Roy Suryo dengan sangat serius gitu. Ya, yang jelas adalah barang-barang yang seharusnya dikembalikan kepada negara gitu. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal ya gitu. Nggak apa-apa ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Ya, jadi nggak perlu lah dia. Dan itu aneh. Aturan KPU ya, jadi PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres, itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Tak lama setelah Roy Suryo CS mengajukan tambahan saksi ahli dan memohon gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya, beredar kabar jika mantan Menpora ini beserta 7 tersangka lainnya resmi berstatus dicekal ke luar negeri. Kuasa hukum Roy mengaku dirinya baru mendengar informasi pencekalan ini dari media, sehingga belum bisa memastikan berapa lama pencekalan kliennya berlaku. Roy Suryo CS sudah dicekal ke luar negeri, betul Bang? Iya, betul. Selama berdasarkan berita yang kita baca ya. Selama berapa lama? Ya, selama proses penyidikan ini berlangsung. Ada dikatakan 6 bulan, 8 bulan? Itu yang kami belum tahu informasi secara resmi, hanya kita baca lewat media ya. Bahwa ada pernyataan dari Polda Metro Jaya. Siapa aja Bang? Ya, tentu semua tersangka dicekal. Oke, berarti yang 2 klaster ini ya, termasuk Mas Roy, Dr. Tifa, Bang Rismon. Betul. Menanggapi status cekal yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Roy mengaku tak mempermasalahkan soal pencekalannya ke luar negeri, sebab status cekal dirinya Ya teman-teman, sudah kita tayangkan, sudah kita tampilkan informasi lengkapnya. Ya, yang jelas teman-teman, kasus ini harus segera berakhir, karena kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, yang rugi ya rakyat sendiri. Di saat kita harusnya fokus penanganan bencana Sumatera, banjir Aceh, kita harusnya fokus membangun bangsa kita. Energi rakyat Indonesia dihabiskan hanya untuk mengurusi soal ijazah. Dan kalaupun misalnya ini ijazah Pak Jokowi terbukti asli ataupun tidak, rakyat tidak akan sejahtera teman-teman. Anda 260 juta rakyat Indonesia tidak akan tiba-tiba kaya raya dengan klaim Roy Suryo yang terbukti benar atau tidak. Jadi yang jelas kitalah yang akan menentukan nasib kita sendiri, dan atas izin Allah tentunya.
Dan kalaupun misalnya kita ya mati-matian mendukung Roy Suryo atau mati-matian ini membantah Roy Suryo, itu tidak akan terlalu berubah. Nasib kita ya nggak akan berubah. Kita yang merubah nasib kita sendiri. Cuman ya kita berharap kasus ini segera menemui titik terang, segera selesai. Jangan lagi ada drama-drama yang tidak diperlukan. Jangan lagi ada konten kreator yang jadi korban. Ya nggak? Jangan kajian online nanti yang jadi korban selanjutnya juga. Enggak gitulah. Mudah-mudahan ya kita tetap aman. Kita bisa terus mengabarkan informasi terupdate untuk teman-teman. Ya, kajian online makin maju. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan makasih buat doa-doa teman-teman ya untuk kajian online. Kita bakal terus kawal kasus ini. Ya, mungkin itu informasi kita hari ini teman-teman. Kita bakal lanjut deh video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.